Bapak dan Ibu fasilitator, mari kita lanjutkan dengan bagian kedua dari subbahasan ini, yaitu kita ingin melihat adanya 5 asumsi yang perlu kita cermati terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Asumsi pertama adalah konsep diri, kemudian kesiapan belajar, ketiga pengalaman pembelajar dewasa, yang keempat orientasi belajar, yang kelima motivasi belajar. Mari kita lihat satu persatu. Asumsi pertama yaitu konsep diri. Konsep diri orang dewasa itu berubah dari seseorang yang tergantung menjadi mengatur diri sendiri. Ingat, beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak lebih tergantung dibanding bisa mengatur diri sendiri. Jadi bagi fasilitator yang berlatar belakang guru, hal ini perlu segera merubah dirinya manakala berhadapan dengan manusia dewasa. Saya melihat bahwa para fasilitator berlatar belakang guru jumlahnya cukup besar. Asumsi kedua tentang kesiapan belajar. Kebutuhan untuk belajar dan lebih banyak berorientasi pada tugas perkembangan dari peran sosial. Artinya begini, kebutuhan untuk belajar bagi orang dewasa itu banyak berorientasi pada tugasnya. Kalau tidak ada kaitannya dengan tugasnya, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sosial, mereka enggan untuk mengikuti pembelajaran. Ini perlu kita lihat terutama pada kawan-kawan yang bertugas sebagai desainer suatu BIMTEK atau diklat. Asumsi ketiga, pengalaman pembelajar dewasa. Orang dewasa ini memiliki sejumlah pengalaman dan pemahaman yang semakin banyak, yang sebenarnya itu bisa difungsikan sebagai sumber daya pembelajaran yang kaya. Jadi jangan sekali-sekali fasilitator masuk kelas berhadapan dengan manusia dewasa menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Mereka cukup banyak pengetahuan, cukup banyak pengalamannya, dan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Bagaimana dengan asumsi keempat? Orientasi belajar. Perspektif orang dewasa dalam menggunakan pengetahuan berubah dari penerapan yang tertunda menjadi penerapan yang segera. Ini mirip dengan salah satu karakteristik salah satu kelompok usia tadi yang kita bahas pada subbab sebelumnya. Inginnya semua yang diterima dalam BIMTEK itu segera bisa diterapkan, tidak mau tertunda. Kita training sekarang, ini mau dipakai tahun depan. Mereka tidak suka seperti itu. Mereka inginnya kalau sekarang belajar bisa dilakukan, bisa diterapkan saat ini dan bisa dilihat segera hasilnya. Kita berasumsi seperti ini jika kita ingin melakukan suatu BIMTEK. Asumsi yang kelima atau terakhir adalah kesiapan. Motivasi belajar biasanya datang dari sendiri. Oleh karena itu, dalam suatu diklat atau BIMTEK ini memang ada dua pola. Pola yang pertama, BIMTEK yang top down itu berasal dari institusi di atasnya, yang diklatnya berupa wajib diikuti. Ini biasanya dilatar belakangi oleh adanya perubahan-perubahan. Misalnya, kurikulum berubah, berarti proses BIMTEK diklat ini sifatnya top down. Tapi ada yang bottom up, artinya mereka ingin belajar datang dari sendiri karena dia merasa butuh. Untuk bisa mengetahui kebutuhan ini biasanya dilakukan suatu survei. Apa yang diperlukan oleh guru-guru, apa yang diperlukan oleh kepala madrasah. Jadi sangat tidak bijak jika kita menetapkan suatu BIMTEK yang sebenarnya itu bottom up, tapi kita yang menetapkan substansinya. Bapak dan Ibu, kelima asumsi tersebut di atas berimplikasi pada pembelajaran orang dewasa. Pertama, dituntut lingkungan belajar yang aman. Tidak ada ancaman, tidak ada rasa ketakutan, tanpa ada kondisi fisik yang mengancam kesehatannya. Nanti akan kita jelaskan pada subbahasan berikutnya. Implikasi kedua,
Hendaknya dalam mendesain diklat atau BIMTEK dilakukan secara bersama, baik itu terkait dengan tujuan dan substansi. Hal ini cocok untuk diklat BIMTEK yang sifatnya bottom up. Jadi mereka harus terlibat dalam proses penyusunan, jadi bukan top down. Implikasi ketiga, iklim belajar hendaknya diciptakan sehingga ada interaksi dan partisipasi aktif dari peserta sebagai subjek pembelajaran. Ngajar murid saja tidak boleh murid dianggap sebagai objek, apalagi orang dewasa. Implikasi keempat, perlu sekali memperhatikan desain diklat yang efektif agar iklim belajar memaksimalkan keinginan dan kemampuan orang dewasa untuk belajar. Bisa saja awalnya kelompok orang dewasa ini tidak punya keinginan belajar, tapi karena kita mampu mendesain suatu diklat atau BIMTEK, kita bisa memaksimalkan keinginan mereka. Artinya dari tidak ingin menjadi ingin. Ini pandai-pandainya kita dalam mendesain suatu BIMTEK atau diklat. Bapak dan Ibu fasilitator, jika kita sarikan subbahasan ketiga ini, bahwa dalam penyusunan desain suatu diklat ataupun bimbingan teknis dengan peserta orang dewasa, maka dituntut untuk memahami karakteristik manusia dewasa. Mengapa ini penting? Sekali lagi saya sampaikan bahwa mayoritas fasilitator ini berlatar belakang guru yang sehari-hari berhadapan dengan murid, kemudian ada tugas baru berhadapan dengan orang dewasa. Harus hati-hati bagaimana menyikapi. Tidak bisa disamakan dengan menghadapi seorang. Bapak Ibu, kita akhiri subbahasan yang ketiga ini. Sampai jumpa pada subbahasan yang keempat. Terima kasih.